Halo semuanya, selamat pagi. Kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan media presentasi dengan menggunakan aplikasi Visme. Pertama-tama kita buka Google, kemudian kita ketik Visme, kemudian klik, kita tunggu muncul hasil pencarian dari Visme, kita klik juga. Sambil tunggu, di sini kita akan dihadapkan kepada dua. Apabila Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun Visme, maka tinggal login. Kemudian jika belum, maka bisa melakukan sign up secara free. Karena saya sudah mempunyai akun Visme, maka saya akan melakukan langsung login. Nah, sambil kita tunggu, Visme merupakan aplikasi untuk membuat media pembelajaran yang hampir mirip dengan Canva. Nah, di sini kita dihadapkan kepada pilihan. Jadi ada beberapa project yang telah saya sudah buat. Kemudian selain itu juga kita bisa melakukan membuat project-project yang baru. Ya, nanti kita akan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan ketika kita membuat project baru. Ketika kita akan membuat project baru, maka kita lakukan create new. Kemudian di sini kemudian klik project, maka kita akan mendapatkan beberapa pilihan, yaitu presentasi, infografis, dokumen, chat, web grafik, atau sosial media maupun video. Di sini juga Bapak dan Ibu bisa melakukan pembelajaran interaktif dengan whiteboard ataupun melakukan import dari PowerPoint yang ada. Nah, karena kita kali ini akan belajar terkait dengan presentasi, maka kita lakukan klik presentasi untuk membuat project baru dari presentasi itu. Sambil kita menunggu, kita tunggu dashboard dari Visme. Ya, inilah tampilan dari dashboard dari Visme. Sekali lagi bahwa kita bisa melakukan pembuatan media-media terkait dengan dokumen, terkait dengan whiteboard tadi, menyusun chat ataupun infografik atau sosial media maupun video. Karena kita akan membuat presentasi, maka kita akan mempunyai beberapa pilihan template-template untuk membuat presentasi, yaitu bisa dari bisnis ataupun pilihan dari marketing, tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Karena kita terkait dengan pembelajaran pendidikan, maka saya akan memilih dari education. Nah, di sini akan muncul, setelah kita klik education, akan muncul beberapa template yang kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan untuk pembelajaran terkait dengan media pembelajaran. Ya, kita bisa memilih salah satu. Ya, kita preview, klik preview, kemudian kita gunakan use this template. Kita klik. Sambil menunggu, kita Visme, biasanya Visme itu akan menampilkan kata-kata kata-kata terkait dengan motivasi ataupun terkait dengan kata-kata yang dapat meningkatkan kemampuan kita di dalam media pembelajaran. Ya, sambil menunggu munculnya pilihan, maka nanti yang kita akan dapatkan adalah kita akan mendapatkan pilihan yang terkait dengan hal ini. Jadi Bapak dan Ibu nanti pilihan ini Bapak dan Ibu bisa melakukan penulisan-penulisan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya adalah ketika kita ingin menulis judul, misalnya ini adalah di judul, misalnya adalah kita penyusunan KTI.
Kalau kita ingin menambahkan animasi yang juga memang sudah ada bergerak, maka kita bisa menambahkan animasi. Animasi kita bisa kecilkan. Nah, ini bisa kecilkan, kita bisa besarkan sesuai dengan kebutuhan dari animasi itu, ya. Nah, pilihan-pilihannya itu terutama adalah misalnya terdiri dari basic, ya, basic. Basic itu biasanya adalah terkait misalnya adalah header. Jadi kita bisa melakukan modifikasi dari header ataupun misalnya adalah menambahkan, misalnya ditambahkan di sini tambahkan subtitle, maka akan muncul subtitle, tinggal kita tulis. Kita lakukan koreksi. Begitu juga ketika kita akan membuat slide yang kedua, kita klik yang slide kedua, kemudian kita mungkin akan menambahkan hal-hal yang terkait dengan font dari huruf, maka kita akan muncul font yang kita inginkan. Misalnya kita tergantung kepada pilihannya, maka muncullah font yang di sini. Kemudian kita bisa lakukan editing di fontnya. Kemudian kita juga bisa menambahkan misalnya terkait dengan statistik gitu, ya. Statistik misalnya ini yang kita inginkan, maka kita bisa di slide yang ketiga kita tambahkan statistik. Ya, kita bisa rubah juga sesuai dengan kebutuhan. Maka akan muncullah pilihan dari statistik di ketiga. Ya, ini sudah keluar. Kemudian kita juga bisa menambahkan animasi-animasi, ya, animasi-animasi. Ya, animasinya tergantung kepada apa yang kita nanti inginkan, gitu ya. Nah, animasinya misalnya kita mau masuk jam. Begitu juga kalau kita ingin menambahkan di slide keempat misalnya adalah video dari file yang ada. Misalnya menambahkan dari video. Videonya kita ngambil dari misalnya adalah dari video yang sudah kita buat. Misalnya dari video yang tersimpan di dokumen, atau video juga bisa kita buat dari ketika kita merekam. Begitu kira-kira terkait dengan bagaimana sih penggunaan aplikasi dari Visme untuk penyusunan presentasi. Jadi nanti kita bisa setelah selesai, maka kita bisa melakukan download ataupun kita bisa melakukan presentasi. Itu kira-kira yang terkait dengan bagaimana sih penggunaan aplikasi Visme untuk penyusunan bahan presentasi secara interaktif untuk kebutuhan pembelajaran, terutama untuk peningkatan kapasitas para widyaswara. Terima kasih. Sekian video dari saya. Selamat pagi.